relationship diagram, di mana RD ini merupakan suatu model diagram yang menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan satu objek-objek dasar data di mana mempunyai hubungan antar relasi. Adapun komponen-komponen dan simbol dalam RD, itu yang pertama entitas atau entity, di mana entitas ini merupakan suatu objek yang dapat kita bedakan dengan objek lainnya dalam dunia nyata. Untuk bentuk entitas sendiri dapat berbentuk seperti persegi panjang. Yang kedua yaitu atribut, di mana atribut ini adalah suatu karakteristik dari entitas atau relationship, di mana atribut ini menyediakan penjelasan detail tentang entitas ataupun relationship tersebut. Dan atribut ini juga berbentuk lingkaran. Yang ketiga yaitu relasi atau relationship, di mana relasi ini merupakan suatu hubungan yang terjadi antara satu ataupun lebih entiti dalam bentuk relasi dan bentuk dari relasi ini adalah dia berbentuk seperti layang-layang. Dan yang terakhir itu garis, mana garis ini merupakan suatu penghubung antara atribut untuk menunjukkan hubungannya dengan entitas pada diagram ERD. Adapun kardinalitas dari ERD ini sendiri ada 4, itu yang pertama yaitu hubungan satu ke satu atau one to one. Contoh dari hubungan satu ke satu ini adalah misalnya mahasiswa dengan dosen PA, di mana satu mahasiswa hanya boleh mempunyai satu dosen PA. Yang kedua yaitu hubungan satu ke banyak atau one to many. Contohnya orang tua ke anak, di mana satu orang tua boleh memiliki banyak anak. Yang ketiga yaitu hubungan banyak ke satu atau many to one. Contoh dari many to one ini yaitu anak dengan orang tua, di mana sejumlah anak hanya bisa dimiliki oleh satu orang tua. Dan yang terakhir yaitu hubungan banyak ke banyak atau many to many. Contohnya mata kuliah dengan mahasiswa. Banyak mata kuliah dapat dimiliki oleh banyak mahasiswa. Adapun beberapa metode pembuatan dalam ERD ini. Yang pertama yaitu kita harus menentukan entitinya. Terus yang kedua kita menentukan relasinya. Yang ketiga kita gambar ERD-nya untuk sementara. Keempat kita isi kardinalitas pada ERD-nya. Kemudian kita tentukan primary key pada ERD yang kita buat ataupun kunci utamanya. Kemudian kita gambar lagi ERD berdasarkan dari primary key yang kita tentukan tadi. Kemudian ketujuh itu kita tentukan atribut-atribut apa saja yang cocok untuk ERD yang kita buat. Yang kedelapan kita lakukan pemetaan pada atribut. Kemudian yang terakhir itu kita gambarlah ERD kita berdasarkan dengan atribut-atribut yang telah kita dapatkan. Demikian. Ya, di sini setelah kita tahu tadi apa pengertian itu ERD, apa fungsi dan tujuannya, kita di sini akan membahas gambaran dan contoh dari bentuk ERD itu sendiri. Nah, di sini saya memberikan contoh sebuah ERD mengenai pemerintahan. Nah, di sini saya memiliki entitas yaitu ada presiden, wakil presiden, menteri, ada pejabat pemerintah dan kepala bagian. Nah, jadi entitas presiden ini memiliki atribut mulai dari nama presiden, ID presiden, masa jabatan presiden. Nah, kemudian presiden ini atribut ini adalah relasi. Nah, relasi presiden ini memiliki wakil presiden. Nah, jadi kardinalitas presiden dengan wakil presiden itu one to one atau artinya satu presiden hanya bisa memiliki satu wakil presiden. Nah, jadi entitas wakil presiden ini juga memiliki atribut nama wakil presiden, ID dan masa jabatannya. Nah, kemudian primary key dari
entitas wakil presiden ini ditandai dengan garis bawah ini, yaitu ID wakil presiden. Begitu juga dengan presidennya, ID presiden itu sendiri. Nah kemudian menteri ini dipilih oleh presiden dan wakil presiden, dan presiden ini satu presiden dapat memilih banyak menteri, sedangkan dan juga wakil presiden hanya satu wakil presiden dapat memilih banyak menteri, contohnya menteri keuangan atau menteri hukum. Nah, jadi entitas menteri ini dapat memiliki atribut seperti ID, masa jabatan, dan departemen. Nah kemudian di sini ada menteri dan relasinya ini bertanggung jawab. Kemudian ada entitas pejabat pemerintah. Nah jadi pejabat pemerintahnya ini seperti direktur keuangan bertanggung jawab kepada menteri. Contohnya kalau dia pejabat pemerintahnya itu direktur keuangan, berarti bertanggung jawab kepada salah satu menteri, yaitu berarti menteri keuangan. Nah jadi pejabat pemerintahnya ini, contohnya direktur keuangan ini memiliki banyak pejabat pemerintah, karena ada direktur keuangan, pokoknya mengurus bagian-bagian keuangan, karena tidak hanya direktur keuangan, masih ada lagi tentang keuangan. Jadi banyak pejabat pemerintah ini hanya bertanggung jawab kepada satu menteri saja. Nah kemudian pejabat pemerintah ini memiliki ID-nya, masa jabatan, kemudian departemennya. Nah kemudian di sini ada entitas kepala bagian. Nah kepala bagian ini contohnya seperti kepala bidang keuangan. Nah jadi kepala bagian ini dapat bertanggung jawab kepada satu pejabat pemerintahnya, karena satu pejabat pemerintahnya ini, contohnya tadi direktur keuangan itu dapat memiliki banyak kepala bagiannya, sedangkan banyak kepala bagian ini hanya memiliki satu pejabat pemerintahnya. Nah jadi kemudian kepala bagian ini dapat memiliki atribut seperti ID-nya, sebagai ID-nya lah yang menjadi primary-nya, kemudian ada bidangnya, dia di bidang apa, kemudian masa jabatannya. Nah jadi kira-kira seperti itu penjelasan singkat dari contoh gambaran DRD. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai tabel relasi sesuai dengan tabel ERD yang telah saya buat sebelumnya. Nah, ini adalah tabel relasi dari ERD kepresidenan tadi. Ini ada presiden yang menjadi primary key-nya yaitu ID presiden. Kemudian di sini wakil presidennya, primary key-nya ID wakil presiden. Kemudian ini ada menterinya, primary key-nya yaitu ID menterinya. Kemudian di sini yang menjadi foreign key-nya adalah ID presiden dan ID wakil presiden. Kemudian ini ada pejabat pemerintah, dan kemudian ini ada kepala bagian. Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dapat pengelolaannya. Melalui pengelolaannya tersebut, penggunaan dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan menghapus informasi. Yang kedua, jenis-jenis database. Yang pertama itu operasional database. Yang kedua, database warehouse. Yang ketiga, distributed database. Yang keempat, relational database. Pertama itu operasional database. Apa sih itu operasional database? Adalah
berguna untuk mengelola data yang dinamis secara langsung ataupun real time. Yang kedua, database warehouse. Database warehouse adalah sistem basis data yang bisa digunakan untuk pelaporan dari analisis data. Sistem ini dianggap sebagai komponen inti dari bisnis. Dan yang ketiga, distributed database. Distributed database adalah basis data yang perangkat penyimpanan tidak terpasang pada perangkat komputer yang sama. Basis data tersebut disimpan di beberapa perangkat komputer yang terletak tempat yang sama atau tersebar melalui jaringan komputer lainnya. Yang keempat, relational database. Relational database atau basis data relasional adalah basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Banyak sekali perangkat lunak yang menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Dan yang terakhir, manfaat database. Ada beberapa manfaat database yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan dalam mencari data. Yang kedua, multi-user. Yang ketiga, keamanan data. Dan keempat, kontrol data. Baik, saat ini kita akan membahas perintah apa saja yang termasuk di DDL dan DML. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu DDL. DDL itu adalah Data Definition Language dan DML itu adalah Data Manipulation Language. Nah, DDL ini dan DML ini adalah sekumpulan perintah yang digunakan untuk menjalankan fungsi, baik untuk membuat, mengubah, maupun menghapus pada entitas database yang ada. Pertama-tama kita akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language. DDL merupakan perintah yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur dan skema sebuah database. DDL dapat digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus tabel, indeks, dan objek basis data lainnya. Baik, saat ini kita akan membahas perintah-perintah apa saja yang termasuk pada DDL. Pertama yaitu adalah create. Perintah create digunakan untuk membuat database, tabel, view, dan index. Contohnya seperti untuk pembuatan database itu adalah create database, baru nama database-nya. Untuk pembuatan tabel, maka perintahnya adalah create tabel, nama tabel. Kemudian dalam pembuatan view, kita perlu membuat adalah create view, baru nama view. Baik, sekarang kita masuk pada perintah DML atau Data Manipulation Language. DML adalah singkatan dari Data Manipulation Language dan merupakan perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database, seperti untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan penghapusan data. Nah, sekarang kita akan membahas perintah-perintah apa saja yang termasuk pada DML, yaitu adalah 1. Select. Perintah select digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih dari tabel dalam basis data. Contoh penerapannya yaitu adalah select bintang from nama tabel. Sekarang kita akan masuk pada perintah truncate. Perintah truncate digunakan untuk menghapus sebuah data dari tabel tetapi mempertahankan struktur tabel. Contoh sintaks dari truncate ialah truncate tabel nama tabel. Kemudian kita masuk pada comment. Perintah comment digunakan untuk menambah komentar atau deskripsi pada objek basis data. Contoh sintaks dari comment yaitu adalah comment on table, nama tabel, is deskripsi atau komentar. Insert. Perintah insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Contoh sintaks dari insert yaitu adalah insert into nama tabel, values, is kolom 1, isi kolom 2, dan selanjutnya. Kemudian kita masuk pada delete. Perintah delete digunakan untuk menghapus data dari tabel berdasarkan kondisi tertentu.
Contoh sintaks dari delete yaitu adalah delete, nama tabel, where, kondisi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah perintah update. Perintah update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada dalam tabel. Contoh sintaksnya yaitu adalah update, nama tabel, set kolom 1, nilai kolom 1, where, kondisi. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di dalam DDL dan DML. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membuat contoh database. Pertama, membuka SMPP. Klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita ke CMD. Ketik cd. Kemudian ketik smpp mysql bin mysql u root. Kita telah masuk ke MariaDB. Kemudian di sini kita membuat database toko HP misalnya dengan cara ketik create database toko HP. Kita tentukan databasenya dengan cara ketik show databases. Nah, di paling bawah database toko HP sudah dibuat. Kita masuk ke databasenya dengan cara ketik use toko HP. Kita telah masuk di database toko HP. Kemudian kita membuat tabelnya dengan cara ketik create table. Misalnya kita buat tabel pelanggan. Di tabel pelanggan kita buat ID pelanggan. Tipe datanya varchar 5. Masuknya 5 ini adalah karakter dari varchar tersebut maksimal 5. Kemudian alamat varchar juga. Sebanyak 25 karakter. Kemudian kita buat nama. Tipe datanya varchar 25 karakter. Kemudian kita buat primary key-nya. Di sini primary key-nya adalah ID pelanggan. Tutup kurung dari create table-nya, akhiri dengan titik koma. Kita telah membuat table pesanan. Kemudian kita buat table satu lagi. Ya, table pesanan misalnya. Buka kurung. Kita buat ID pesanan. Tipe data varchar sebanyak 5 karakter. Kemudian ID pelanggan. Tipe data varchar 25. Kemudian kita buat nama produknya
tipe data varchar. Kita buat 15 karakter. Kemudian jumlah, ini tipe datanya int integer. Kemudian kita buat primary key-nya, kita buat ID pesanan. Kita akhiri titik koma. Nah, kita telah membuat dua tabel. Coba kita munculkan tabelnya dengan cara show tables. Nah, di database toko HP kita membuat tabel pelanggaran. Di database toko HP kita membuat tabel pelanggan dan pesanan. Kita ketik deskripsi pelanggan, DSC pelanggan, DSC pesanan. Nah, ketika kita mengetik DSC pelanggan dan DSC pesanan atau deskripsi, kita ditampilkan tabel seperti ini dengan field ID pelanggan, alamat, nama, tipe data, dan primary key-nya telah nampak ya. Kemudian kita masukkan data yang akan kita masukkan dengan cara ketik insert into pelanggan values. Jadi artinya kita memasukkan data ke nilai pelanggan, ke values pelanggan. Untuk tipe data varchar kita gunakan titik koma atas di awalan untuk tipe data varchar. ID pelanggan kita buat 1, kemudian alamat Medan, nama Daniel, kita ganti namanya menjadi Siti. Kita ganti alamatnya menjadi Riau misalnya. Kita ganti namanya menjadi Roy. Kita ganti namanya menjadi Budi. Kita ganti namanya menjadi Asep. Kita buat titik koma. Kemudian kita masukkan data ke tabel pesanan, ketik insert into pesanan values. ID pesanan misalnya A1, kemudian ID pelanggan 1, kemudian nama produk misal Samsung A12,
kemudian jumlahnya 2. Untuk tipe data integer tidak pakai koma atas, langsung saja. Kemudian diganti kodenya, ID pesanan. Diganti misalnya Vivo Y91. Kemudian kita buat ID pesanannya A5 misalnya. Titik koma, kita akhiri. Nah, saya telah memasukkan data ke tabel pesanan dan pelanggan. Sekarang kita tampilkan datanya dengan cara ketik select bintang from pelanggan. Nah, di sini datanya telah tampil di tabel pelanggan, kemudian kita tampilkan di tabel pesanan. Sama, kita ketik select bintang from pesanan. Di tabel pesanan juga sudah tampil datanya, data yang kita masukkan tadi. Kemudian kita coba untuk mengganti nama tabel pesanan menjadi tabel my order. Kita ketik alter tabel pesanan, enter, rename to nama yang akan kita ganti, misal my order. Titik koma. Nah, kita telah mengganti tabel pesanan menjadi tabel my order. Coba kita tampilkan tabel my order, select bintang from my order. Nah, setelah bisa ya, berarti telah terganti tabelnya. Kemudian kita coba untuk mengganti field jumlah di table my order menjadi jumlah pesanan. Kita ketik alter table my order, change jumlah menjadi jumlah pesanan integer. Nah, kita telah mengganti field jumlah menjadi jumlah pesanan. Kemudian kita coba untuk mengupdate field jumlah pesanan. Jumlah pesanan di ID pelanggan 1 kita buat menjadi 3. Yang semula jumlah pesanannya 2 menjadi 3 dengan cara ketik update, nama tabelnya update my order, set jumlah pesanan sama dengan 3, where ketika ID pelanggan 1
sama dengan 1. Jadi dia mengupdate jumlah pesanan menjadi 3 dengan patokan ID pelanggannya yaitu 1. Enter. Telah terganti. Coba kita tampilkan select bintang from my order. Nah, telah terganti jumlah pesanannya yang semula 2 menjadi 3. Sekarang kita akan menggabungkan dua table tersebut dari table my order dan table pelanggan menjadi satu dengan cara join. Yang pertama, inner join, kita ketik select bintang from pelanggan, inner join my order, table my order on pelanggan titik table acuannya ID pelanggan sama dengan my order table acuannya ID pelanggan juga. Koma. Nah, di sini di inner join menggabungkan dua data secara keseluruhan dan ini hasilnya. Coba kita hubungkan data dan acuannya adalah sebelah kiri. Data sebelah kiri dengan cara kita ganti inner join menjadi left join. Enter. Nah, sini datanya setelah tergabung dan acuannya adalah data sebelah kiri. Kemudian kita ganti right join untuk acuannya adalah data sebelah kanan. Nah, data sebelah kanan sudah teracu. Ini dia hasilnya seluruh tabelnya. Kita coba tampilkan tabel apa saja yang kita buat di database ini dengan cara ketik show databases. Ini di Kemudian di sini saya akan menghapus database toko HP ini dengan cara menghapus pertama-tama tabelnya dengan cara ketik show tables untuk mengetahui tabel apa saja yang telah kita buat. Nah, di database toko HP ini kita buat dua tables, yaitu tables my order dan pelanggan. Kemudian kita hapus dengan cara ketik drop my order. Maaf, kita ketik drop table my order. Kemudian kita drop table pelanggan. Nah, sini kedua tabel yang telah terhapus, coba kita tampilkan lagi apakah masih ada. Nah, show tables empty, berarti tabelnya kosong. Sekarang kita tinggal mendrop database
toko HP-nya. Selesai. Dan database yang telah kita buat tadi telah terhapus. Sekian contoh dari saya, dari kelompok kami.